semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Wagiman Sugiantoro. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal hadirun, ittaqullah qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Midin Saipuddin SPDI selaku sesepuh, kesepuhan dan orang tua dari Bapak Sodirin Umar yang saya hormati, saya banggakan, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Kusmiati juga selaku kakak, saudara, sekaligus juga orang tua dari Bapak Sodirin Umar juga yang saya hormati, saya banggakan, dan mudah-mudahan juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah Jumiati juga selaku sesepuh, tokoh masyarakat, Bapak Golongan, Bapak Kadus. Terima kasih juga yang saya hormati, saya banggakan, juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Babinsa, Bapak Wagio juga yang saya hormati, saya banggakan. Semua keluarga besar Bapak Sodirin Umar juga yang saya hormati, saya banggakan, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sudiratna dari Cilegon, alhamdulillah, yang menikah dengan belakang rumahnya Pak Sodirin, juga yang saya hormati, saya banggakan, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih calon tamunya Allah, Bapak Sodirin Umar beserta Ibu selaku sesepuh kalian semuanya, ya, anak-anakku, selaku tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat yang pantas kita tiru, pantas kita contoh, pantas kita ikuti jejak langkahnya. Ketika kita bisa seperti beliau, insya Allah kita itu akan bahagia. Yang saya hormati, saya banggakan, juga selaku Ketua Pendopo Al-Amin Bapak Suryaman, yang saya hormati, saya banggakan, rekan kami juga Bapak Al-Ustadz Imam Ghazali, Bapak Muhammad Muslimin, juga yang saya hormati, saya banggakan. Lebih-lebih anak-anakku semuanya ini, anak-anak yatim, juga piatu, bahkan ada yang yatim piatu, yang Bapak sangat cintai, Bapak banggakan, Bapak doakan agar kalian nanti bisa minimal seperti Bapak Sodirin, lebih hebat lagi, bisa melebihi Pak Sodirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya beserta Bapak dan Ibu yang mengantarkannya, baik itu kakeknya, neneknya, ibunya, atau bapaknya, atau tantenya, yang semuanya saya hormati, saya banggakan, saya doakan mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai dengan sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang banyak barokahnya untuk kalian semuanya, karena kalian ada di tempat yang akan menjadi tamu Allah, yaitu Bapak Sodirin Umar beserta Ibu. Bapak Sodirin Umar beserta Ibu adalah orang yang mulia, orang yang sangat mulia di tempat ini, karena beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang sudah seperti Ibu Hajah Jum,
itu terima kasih. Artinya kalian sedang berbahagia, kalian sedang ada di tempat yang mulia. Oleh karena itu tadi kalian juga sudah berdoa dipimpin oleh Bapak Imam. Di sini di tempat yang mulia ini mudah-mudahan kita semuanya diniati dengan silaturahim, diniati dengan ngaji, dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa pula sholawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya selaku umatnya yang selalu berusaha untuk patuh dan taat terhadap ajarannya, sehingga mudah-mudahan nanti kita dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, terutama anak-anakku, anak-anak yatim piatu dan yatim piatu yang Bapak banggakan, Bapak cintai. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, mari kita ambil kesepakatan. Bapak ingin mengajak kalian, yaitu mengadakan kesepakatan dengan Bapak Sodirin. Bapak Sodirin hari Sabtu besok tanggal 27 akan ke Tanah Suci. Beliau sedang ada, kita break dulu ya. Iya, anak-anakku sekalian, mohon Bapak dengarkan. Bapak akan mengajak kalian untuk mengadakan kesepakatan. Karena Bapak cinta kalian, Bapak bangga kepada kalian. Bapak ingin kalian itu nanti bisa sukses, bisa bahagia, bisa seperti Bapak Sodirin ini. Oleh karena itu, kira-kira kalau Bapak ajak nanti kalian mau atau tidak? Yang pertama ini, Bapak ingin kalian itu setiap waktu mengirim Fatihah 1 kali ketika Pak Sodirin sudah di Tanah Suci. Setiap selesai sholat dengan membaca Fatihah untuk Pak Sodirin dan istrinya. Fatihah 1 kali ya. Ketika kalian membacakan Fatihah untuk Pak Sodirin setiap selesai sholat, sebaliknya juga Pak Sodirin akan mendoakan kalian, akan mendoakan kita semua. Apalagi Pak Sodirin nanti berdoanya di tempat suci, yakinlah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Pak Sodirin akan mendoakan kita semuanya. Oleh karena itu, yuk besok pun kita mendoakan beliau setiap selesai sholat, atau setiap kita ingat, mudah-mudahan Pak Sodirin sehat walafiat. Al-Fatihah. Begitu saja. Mudah-mudahan ketika ingat, mudah-mudahan Pak Sodirin diberi kelancaran. Al-Fatihah. Begitu ya. Kira-kira sepakat, siap atau tidak? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah selalu mengingatkan kita semuanya agar ingat kepada Pak Sodirin, mengirim 1 Fatihah saja. Minimal 1 hari kalian membacakan Fatihah untuk Pak Sodirin. Saya yakin Pak Sodirin akan diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan kekuatan di Tanah Suci nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, perlu juga kalian tahu bahwa Pak Sodirin memang menjadi contoh yang baik. Mereka berdua sudah menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah.
untuk berbakti kepada Allah. Beliau rela dengan mengeluarkan biaya sekitar 60 juta. Kemudian beliau rela untuk meninggalkan tanah air, rumah, sawah, dan semua yang ada di Indonesia ditinggalkan oleh Pak Sodirin. Tidak tahu Pak Sodirin di sana mau tetap atau kembali lagi. Tapi Pak Sodirin sudah ikhlas, sudah rela meninggalkan kita semuanya demi Allah semata, hanya untuk berbakti kepada Allah semata. Itulah yang perlu dicontoh oleh Pak Sodirin. Oleh karena itu, mari anak-anakku semuanya juga contohlah Pak Sodirin, rela seperti itu. Mudah-mudahan kita pun nanti bisa seperti itu. Ada hal yang sangat menggiurkan dan sangat memacu, menarik untuk kita semuanya. Tidak sebanding uang 60 bahkan 100 juta dibanding dengan kita ibadah di tanah suci. Kita melaksanakan sholat di tanah suci, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sudah beda. Kita melaksanakan sholat satu waktu di Masjid Nabawi di Madinah itu dilipat gandakan dengan 1000 kali lipat. 1000 kali lipat, satu waktu sama dengan 1000 waktu. Itu pahalanya di Masjid Nabawi. Maka sangat murah sekali ketika kita mengeluarkan uang 60 juta, tapi pahalanya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti Pak Sodirin setiap melaksanakan sholatlah di Masjid Nabawi ketika ada di Madinah, karena itu akan dilipatkan 1000 kali lipat. Jangan di hotel gitu. Kemudian ketika di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Maka laksanakanlah sholat di Masjidil Haram di setiap waktunya ketika sedang ada di Mekah. Itulah yang membuat tertariknya kita semuanya. Kita kemudian umpamanya ada di sekitar Ka'bah berdoa, apalagi bisa masuk Hijri Ismail, laksanakan sholat 2 rakaat di sana, berdoalah kalau bisa di bawah talang emas. Maka apa yang Anda inginkan insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titip kami doakan semuanya, kami doakan anak-anak yatim agar bisa sukses seperti Pak Sodirin. Amin. Saya yakin doa Pak Sodirin di sana akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian yang perlu kita doakan bersama juga, dari tadi Fatihah kalian semuanya, karena ibadah haji itu adalah bukan hanya duduk diam saja dan berdoa, tapi ibadah yang berupa fisik, pakai tenaga, selain juga pakai ilmu. Maka doakan Pak Sodirin agar badannya selalu sehat, badannya selalu kuat, badannya dan fisiknya selalu semangat, agar diberi kelancaran semuanya dari mulai berangkat besok. Kemudian naik pesawat, ketika naik pesawat yakinlah Pak Sodirin itu akan menggunakan semuanya itu adalah hanya karena kehendak Allah, dan akan terjadi apapun karena Allah. Ketika sudah landing, pasrah. Kalau selamat berarti hidup, tapi kalau tidak selamat berarti meninggal. Serahkan semuanya ketika sudah naik pesawat. Sudah tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah naik pesawat, kloter pertama insya Allah akan turunnya di Madinah, maka Pak Sodirin itu akan turun di bandara King Abdul Aziz. Di sana ada mutawib, di sana ada guide. Serahkan koper-koper dan sebagainya, tapi saya titip kopernya diberi tanda apa, dibedakan dengan yang lain, karena dari 80 jemaah pasti kopernya sama karena satu KBIH, maka ada tanda pita atau apa membedakan supaya dari kejauhan, oh itu koper saya, akan tenang daripada jadi pikiran. Turun dari King Abdul Aziz kemudian ke hotel,
maka titip saya, nama hotelnya itu jangan sampai lupa. Kalau bisa dipoto atau dicatat nama hotel. Kenapa? Takut suatu saat kita itu hilang atau lupa, kesasar, itu bahaya. Tapi kalau ingat nama hotel, maka yang akan membantunya akan mudah. Kemudian ketika keluar dari hotel, masuk ke Masjid Nabawi, masuk pertama adalah pintu gerbang. Di sana ada nomor pintu gerbang. Ingat itu, jangan sampai keluar masuk dengan atau ke nomor yang lain. Ingat nomor itu yang selalu diingat, karena nomor itu adalah jalur dengan hotelnya. Setelah itu masuk Masjid Nabawi pun sama, yang diingat adalah nomor pintunya, karena ada nomor pintu. Setiap pintu ada nomor. Ketika lupa dengan nomor itu bahaya, karena semuanya sama. Pintunya semuanya sama, bisa keder, bisa salah, bisa kesasar. Maka ketika melihat dengan nomor, insya Allah akan aman. Carilah nomor itu. Keluar juga sama. Di Masjid Nabawi ada makam Rasulullah. Di pinggirnya disebut dengan Raudhah. Upayakan, usahakan, sholatlah, berdoalah di Raudhah itu. Karpetnya warna hijau. Silakan laksanakan doa di sana. Insya Allah itu adalah tempat yang mustajabah untuk kita berdoa. Di Raudhah. Setelah di Raudhah, ucapan salam, ta'lim dan sebagainya, di sana berarti kita keluar. Upayakan kalau setiap saat di Raudhah. Itu ketika di Masjid Nabawi atau di Madinah. Insya Allah itu adalah tempat-tempat yang mustajabah. Selesai dari Masjid Madinah, maka mikot ke Mekah, berarti nanti masuk ke tanah haram, berarti ke Mekah. Ketika dari Madinah, mikotnya adalah di Masjid bin Ali. Masjid bin Ali memang tempat mikot yang paling jauh, tapi insya Allah kita laksanakan di sana. Maka mikotlah di sana, jangan lupa niatnya. Kemudian jangan lupa juga hal-hal yang membatalkan umrohnya, karena banyak yang batal umroh. Ketika kepalanya ditutup batal dan sebagainya. Ketika kita sudah mikot, sudah niat ihram, sudah niat pakai ihram, kemudian juga umroh, maka jagalah itu supaya selamat dan juga tidak batal. Itulah Pak Sodirin yang kami ingatkan kepada Pak Sodirin. Kemudian ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, upayakan, usahakan bisa masuk Hijr Ismail, sholat 2 rakaat dan berdoa di bawah talang emas. Syukur pisan bisa setiap waktu, kalaupun tidak ya minimal sehari sekali. Kemudian bisa nyium Hajar Aswad, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Saya yakin Pak Sodirin akan bisa, karena Pak Sodirin adalah orang baik, orang soleh. Di sini punya anak-anak kalian, punya anak-anak yang yatim yang selalu mendoakan. Yakinlah ketika banyak yang mendoakan, kemudahan, kelancaran di tanah haram itu akan lebih diprioritaskan dan akan diperolehnya oleh Pak Sodirin. Maka Bapak ingin kalian yuklah urunnya itu hanya minta doa saja. Pak Sodirin tidak minta apa-apa, hanya minta doa, hanya minta dibacakan Fatihah minimal sehari sekali. Pak Sodirin beserta ibu supaya dilancarkannya bisa lancar. Itu yang diharapkan oleh Pak Sodirin. Hanya doa Fatihah dari anak-anakku semuanya, anak-anaknya Pak Sodirin semuanya, anak-anak Pak Suryaman semuanya, agar nanti Pak Sodirin juga mendoakan kalian, maka kalian juga akan sukses seperti Pak Sodirin. Begitu yang Bapak inginkan kepada kalian, Bapak harapkan kepada kalian, supaya kalian itu menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, hidupnya juga bahagia dan sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari sekarang Bapak juga ingin mengajak kalian berdoa bersama. Selain tidur tadi juga oleh Pak Imam sudah lengkap, tapi Bapak juga ingin mengajak berdoa bersama kalian. Yang pertama, ya Allah ya Rahman ya Rahim, doakanlah mudah-mudahan Pak Sodirin itu yang pertama diberi kesehatan,
sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Mudah-mudahan ya Allah Pak Sodirin juga diberi kekuatan fisiknya, kekuatan mentalnya dalam ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, juga Pak Sodirin mudah-mudahan diberi selalu semangat dalam beribadahnya, bisa melaksanakan sunat dan juga wajibnya, termasuk rukun-rukun hajinya, sehingga semuanya tidak ada yang terlewat dan batal, dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan juga semua yang dilakukan oleh Pak Sodirin diberi kemudahan dan kelancaran, diberi keistimewaan daripada jemaah yang lainnya. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa yang terakhir, mudah-mudahan Pak Sodirin beserta ibunya juga diberi panjang umurnya, diberi rezeki yang lebih banyak lagi, halal dan juga barokah. Pulang dari tanah Al-Mukarramah itu menjadi haji yang mabrur dan juga mabrurah, bisa memperbaiki semua perbuatan dan tingkah lakunya lebih baik lagi, bisa meningkatkan dan merubah ibadahnya lebih semangat dan taat lagi. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terakhir, pesan kepada Pak Sodirin beserta ibu, ketika sudah masuk ke tanah suci, sudah masuk ke tanah haram, awas jangan sampai mempunyai hati yang artinya itu sedikit sombong. Jangan sampai mencela apapun yang ada di sana. Jangan sampai menghina apapun yang ada di sana, karena itu semuanya adalah kehendak Allah. Jangan sampai menghina makanan atau minuman yang kita rasakan. Ketika sampai keluar, aduh makanannya kok tidak enak, maka selama di sana tidak akan enak. Tapi dengan bertobat, meminta ampun, baru kembali lagi dengan nikmat. Itu Pak Sodirin. Termasuk juga jangan menantang, wah ini mah sepele, ini mah kecil, jangan. Mudah-mudahan semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran. Yang terakhir, titip, karena kita tidak akan lepas dari toilet. Itu adalah yang sering kadang-kadang, yang sering kita tuju, kita buru toilet. Maka jangan sampai lupa cari toilet dan beri tanda toiletnya, itu ada nomornya juga. Ada nomornya. Jangan sampai ketika duduk sini ke toilet, toiletnya di mana, masuknya lagi kemana, bisa kesasar. Nah itu diberi tanda toilet, nomor pintu gerbang masuk, nomor pintu masjid juga itu nomornya diingat. Kemudian nama hotel, itu kunci utama supaya tidak kesasar. Ketika kesasar pun nemteknya tulisannya serahkan kepada polisi sana, maka akan langsung diantarkan. Beda dengan tanpa itu, kita akan susah. Nah itu Pak Sodirin dan juga anak-anakku semuanya ya, Bapak doakan kalian sama ke depan bisa seperti Pak Sodirin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum